Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Judanasya dengan NIM 14014222207. Di video kali ini, saya akan membahas tentang hubungan nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS SD. Kita kuak topik yang pertama, apa sih nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS SD? Nomor 2, bagaimana keterikatan teori pembelajaran IPS dengan nilai dan sikap? Yang ketiga, bagaimana hubungan nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS SD serta implementasinya? Tidak berlama-lama lagi, kita akan ulas satu persatu topik yang akan kita bahas. So, check it out. Topik yang pertama, apa sih nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS SD? Nilai adalah suatu aturan yang disepakati oleh masyarakat, apakah itu baik buruknya, boleh tidaknya pada prinsip moral atau etika yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam melakukan tindakan atau membuat keputusan. Menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021, nilai-nilai dalam ilmu pengetahuan sosial SD mengacu pada pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang terkait dengan etika, moral, hak asasi manusia, toleransi, dan demokrasi yang diajarkan di tingkat sekolah dasar. Sikap merupakan perilaku manusia dalam memberikan respons terhadap suatu objek, sehingga setiap individu menunjukkan sikap yang berbeda dan merespon dengan tindakan atau reaksi yang sesuai. Masuk ke materi topik yang kedua, yaitu keterkaitan teori pembelajaran IPS dalam nilai dan sikap. Let's go. Teori behaviorisme dapat membantu siswa memperkuat nilai dan sikap yang diajarkan dalam pembelajaran IPS dengan memberikan penguatan positif. Teori kognitivisme dapat membantu siswa mempertanyakan asumsi yang mendasari nilai dan sikap yang diajarkan dalam materi IPS tersebut. Yang ketiga adalah teori humanistik. Teori humanistik dapat membantu siswa memahami pentingnya nilai-nilai dan keyakinan dalam kehidupan manusia. Yang keempat adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme dapat membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri tentang nilai dan sikap melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Yang terakhir adalah teori sibernetik. Menurut Trisuminar, teori belajar sibernetik adalah perkembangan dari teori belajar kognitif yang mengedepankan pandangan bahwa peristiwa belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung, dan perubahan kemampuan terjadi sebagai hasil dari situasi tertentu. Penggunaan teori sibernetik dalam pembelajaran IPS SD sangat relevan dengan nilai dan sikap karena dapat membantu anak-anak memahami pentingnya nilai dan sikap dalam mengontrol dan mengatur sistem sosial yang terdapat di lingkungan mereka. Dalam pembelajaran IPS SD dengan penerapan teori sibernetik, anak-anak dapat membangun karakter yang lebih baik dan siap untuk berinteraksi dengan masyarakat
yang lebih luas. Terhadap pembelajaran IPS dapat digunakan untuk membantu siswa memahami nilai dan sikap yang diajarkan dalam materi IPS. Topik yang terakhir adalah hubungan nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS serta implementasinya. Dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, terdapat keterkaitan yang erat antara nilai dan sikap. Nilai dalam IPS dapat meliputi nilai moral seperti toleransi, kejujuran, Artlist.io, moral, dan kerjasama serta nilai kewarganegaraan seperti kebanggaan terhadap negara dan kesadaran dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dalam pembelajaran IPS, nilai dan sikap saling mempengaruhi satu sama lain. Nilai yang kuat dapat membentuk sikap positif siswa terhadap isu-isu sosial, sementara sikap yang positif dapat membantu siswa memperkuat nilai-nilai mereka. Pengimplementasian hubungan antara nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS di SD dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menjelaskan nilai dan sikap yang ingin ditanamkan pada siswa, memberikan contoh nyata melibatkan siswa secara aktif, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, dan menyelaraskan kurikulum dengan nilai dan sikap. Tujuannya untuk membantu siswa memahami dan mengembangkan nilai dan sikap positif yang diperlukan untuk hidup dalam bermasyarakat yang sejahtera dan bahagia. Music licensing. Okay, bye-bye. Thank you for watching. See you next time. Semoga bermanfaat. Artlist.io. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.